Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang al-madfu' ilaih, orang-orang yang diberikan zakat. Ketika seseorang memiliki zakat, apakah boleh dia memberikan kepada semua orang? Ataukah zakat ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja? Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fuqara, wal masakin wal 'amilina 'alaiha. yakni amil zakat, kemudian wal mu'allafati qulubuhum, yakni orang-orang yang dijinakkan hati mereka, wa fir riqab, yakni hamba sahaya, wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan fi sabilillah, wa ibnis sabil, dan ibnus sabil, fariidatan min Allah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimul hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya zakat itu hanya boleh diberikan kepada 8 golongan orang ini saja. Sementara yang lainnya maka tidak boleh. Selanjutnya, kita ingin mengetahui siapa mereka ini. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yakni al-fuqara. Man humul fuqara? Siapa orang yang fakir? Para ulama memberikan penjelasan tentang makna fuqara. Al-fuqara humul ladzina la yamlikuna syai'an. Fuqara itu adalah orang-orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Au yamliku aqal min nisfi kifayah. Atau orang-orang yang memiliki kurang dari setengah kebutuhannya. Inilah yang disebut dengan orang yang fakir. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang dalam 1 bulan dia kebutuhannya itu 2 juta. Namun penghasilannya hanya 500.000 misalnya, atau 600.000. Nah, ini kurang dari setengah dari kebutuhannya. Maka orang ini masuk ke dalam kelompok fuqara. Kemudian yang kedua, wal masakin, yakni orang-orang miskin. Siapa yang dikategorikan ke dalam orang miskin? Para ulama menyebutkan makna al-miskin huwa man yamliku nisfal kifayah atau ziyadah walam yasil ila haddul kifayah. Yani orang yang memiliki setengah kebutuhannya atau lebih namun tidak mencukupi. Nah, ketika seseorang memiliki harta namun hartanya tersebut tidak mencukupi dari kebutuhannya, maka dia masuk ke dalam golongan miskin. Contoh misalnya, ada seseorang dalam 1 bulan dia memiliki kebutuhan sebanyak 3 juta misalnya. Namun gajinya atau pendapatannya dalam 1 bulan hanya 1,5 juta saja, atau bahkan 2 juta. Namun tidak mencapai 3 juta. Maka orang ini masuk dalam kategori miskin. Lalu berapa zakat yang boleh diberikan, atau batasan zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin? Nah, untuk fakir dan miskin, batasan maksimal dari zakat yang diberikan kepada mereka adalah yakni kifayatus sanah, yakni kebutuhannya selama 1 tahun. Nah, jadi dalam contoh tadi, seseorang yang dalam 1 bulan, ia memiliki kebutuhan sebanyak 2 juta, maka maksimal zakat yang diberikan kepada mereka adalah 24 juta. Nah, adapun untuk yang 3 juta, maka dia boleh diberikan boleh dia diberikan zakat sebanyak 12 dikali dengan 3, sama dengan 36 juta. Nah, ini untuk fuqara dan masakin. Kemudian yang ketiga, mahumul amiluna 'alaiha. Siapa yang masuk dalam kategori amil zakat? Nah, untuk amil zakat
ya, para ulama menyebutkan mereka adalah alladzina nasabahumul imam li hibayatis sadaqati min ahliha. yakni orang-orang yang diangkat atau ditunjuk oleh pemimpin, oleh pemerintah untuk mengurus zakat. Ya, dan hal ini masuk di dalamnya orang-orang yang mengumpulkan zakat, ya, atau orang yang menjaga zakat setelah terkumpul, atau orang-orang yang membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, mereka inilah yang disebut sebagai amil zakat. Dan dalam konteks kita saat ini, ya, masuk juga adalah ya, yayasan atau lembaga yang mengurus zakat. Nah, lalu berapa ya zakat yang diberikan kepada amil zakat? Nah, untuk amil zakat, ya, zakat yang diberikan kepada mereka itu adalah qadra ujratil misl, yakni ukuran ya upah orang yang semisal dengannya. Artinya ketika ada seseorang ya yang memiliki kemampuan untuk dapat mengumpulkan zakat atau mengelola zakat, yang mana orang yang seperti ini kalau di tempat lain dia akan digaji dengan 10 juta, maka orang tersebut ya ketika dia bekerja ya dalam lembaga zakat tersebut, maka dia boleh menerima zakat sebanyak 10 juta ya dari zakat yang diberikan. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang dilunakkan hati mereka. Ya, orang-orang yang dilunakkan hati mereka. Nah, siapa mereka? Siapa orang-orang yang dikatakan sebagai mu'allafati qulubuhum. Nah, untuk mu'allafati qulubuhum ini ya masuk di dalamnya adalah orang kafir ya yang masuk Islam. Ya, misalnya ada orang kafir yang mana dengan kalau kita berikan kepada dia zakat, ya, maka dia akan masuk Islam. Maka atau dia akan mau menerima Islam, maka boleh kita berikan sekalipun dia orang kafir. Dan ini termasuk mu'allafati qulubuhum. Atau ada orang Islam, ada orang yang sudah masuk Islam. Namun kalau kita berikan zakat kepada mereka, maka iman mereka ya dan hati mereka semakin teguh di dalam Islam, maka ini boleh masuk dalam kategori mu'allafati qulubuhum. Atau ya ada orang yang barangkali kita tidak menginginkan dia masuk Islam, atau dia ya tidak ada unsur ya kita mengharapkan hati yang semakin istiqamah di dalam Islam. Namun kita harapkan dari orang itu agar dia tidak mengganggu kaum muslimin, maka ini juga masuk ke dalam kategori mu'allafati qulubuhum. Jadi mu'allafati qulubuhum ya ada orang kafir yang mana kita harapkan dia masuk Islam, kemudian ya ada orang Islam ya yang sudah masuk Islam, namun kita harapkan ya dengan kita memberikan zakat kepada mereka, hati mereka semakin istiqamah di dalam Islam. Atau ada orang ya yang kita harapkan dengan kita bayar zakat kepada mereka, maka mereka tidak akan mengganggu kaum muslimin. Nah, lalu berapa yang kita berikan kepada orang-orang ya, yang tadi? Ya, kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, ketika orang itu, ya, ketika orang tersebut, ya, yang kita inginkan dia masuk Islam, ya, misalnya kita dengan kita memberikan kepadanya beberapa juta misalnya, maka dia masuk Islam, maka silahkan kita berikan dari zakat yang ada. Kemudian sama juga dengan orang-orang yang kita harapkan ya dia tidak mengganggu kaum muslimin lagi. Nah, sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Dan yang berikutnya adalah ar-riqab. Manhum ar-riqab. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hamba saya. Ya. Nah, siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang berada di bawah perbudakan. Ya. Nah, jadi ya kita berusaha memberikan zakat kepada mereka agar mereka bebas dari perbudakan. Atau ya masuk juga dalam hal ini adalah mukatab, yakni hamba sahaya atau budak yang mana dia memiliki perjanjian dengan tuannya ya untuk membayarkan ya beberapa uang, misalnya beberapa harta
ya dalam tempo waktu tertentu, mana kalau dia sudah menunaikannya maka dia menjadi orang yang merdeka. Maka ini kita bantu dengan zakat, dengan kita memberikan zakat kepada mereka untuk membayarkan ya cicilan ya kepada tuannya tersebut. Apa yang kita berikan kepada mereka di sini ya, kepada ya atau kepada mukatab tadi ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, misalnya ketika diingatkan merdeka, kalau kita memberikan sekian, maka kita berikan zakat ya senilai tersebut ya. Nah, atau ya hamba mukatab tadi ya. Karena kalau dia masih cicilannya sampai sekian ya dalam tempo waktu sekian, maka kita ya dari zakat ya senilai cicilan tersebut sehingga dia bisa merdeka. Nah, dalam konteks ya saat kita ini masuk juga dalam kategori ar-riqab adalah asra al-muslimin, yakni orang tawanan kaum muslimin. Ya, ketika misalnya ya ada kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir, ya seperti misalnya di Palestina ditawan oleh orang-orang Yahudi, maka boleh kita berikan zakat kita ya, untuk membebaskan tawanan-tawanan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah al-gharim. Ya, siapa mereka al-gharimun di sini? Al-gharimun adalah man alaihi ad-dain, yajizu an wafaihi. yakni orang-orang yang memiliki hutang dan dia tidak mampu untuk menunaikan. Maka kita membantunya ya dengan memberikan zakat ya agar dia bisa melunasi hutang-hutangnya tersebut. Atau ada orang ya yang mana dia berhutang dengan tujuan untuk ya mendamaikan ya antara dua kubu yang sedang berseteru ya, sekalipun orang ini kaya, namun kalau dia berhutang ya dengan alasan untuk mendamaikan ya kedua kubu yang sedang berselisih, maka kita berikan zakat kepada dia. Nah, berapa yang diberikan kepada orang yang berhutang ini atau orang yang terlilit hutang ini, kita berikan sesuai dengan hutangnya. Ya, ketika dia misalnya berhutang sekian, maka kita berikan untuk dia tunaikan hutangnya tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah fi sabilillah. Man huwa fi sabilillah? Siapa yang dimaksud fi sabilillah di sini? Yang dimaksudkan dengan fi sabilillah adalah al-mujah, awil mujahiduna fi sabilillah. Jadi orang-orang mujahid yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berikan zakat kepada mereka. Maka kita berikan kepada mereka ya untuk membantu mereka ya dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini juga ya bisa kita zakat untuk membeli persenjataan ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, yakni orang musafir ya, al-musafir alladhi inqata'at bihi subul, yakni musafir yang tidak memiliki ya sesuatu ya untuk dia bisa berangkat untuk kembali ke tempatnya. Ya, contoh misalnya ada orang ya, yang lagi umroh misalnya ke Makkah, tiba-tiba ya tasnya atau uangnya hilang, kemudian dia tidak memiliki apa-apa ini. Nah, orang besar seperti ini ya boleh kita berikan zakat, ya berikan zakat sekalipun dia kaya, boleh kita berikan. Lalu berapa yang kita berikan kepada mereka? Yang kita berikan baik kebutuhan yang dapat membawanya atau yang dapat ia gunakan untuk pulang ke daerahnya. Jadi inilah ya orang-orang berhak untuk menerima zakat. Kemudian pembahasan yang terakhir dalam masalah ini adalah manfaat ilaihi zakat. Orang-orang yang tidak boleh menerima, apa saja yang tidak boleh menerima zakat yang akan kita tunaikan. Nah, di sini ada al-kafir, yakni orang kafir. Orang kafir tidak boleh menerima zakat yang kita berikan, kecuali kalau orang kafir tersebut ya masuk dalam kategori umum menerima zakat yang kita berikan. Atau ya, ketika seorang kafir
Jadi bukan mu'allafat qulubuhum. Yang kedua adalah man talzamuhum nafaqatuh. Orang-orang wajib untuk dinafkahi. Ya, ada suatu ya minta tolong kepada suaminya. Lalu suaminya bilang, ya, ambil ini uang zakat saya, zakat harta saya untuk kamu gunakan. Apakah benar seperti ini? Jawabannya tidak benar. Apa? Karena istri itu di bawah tanggungan suaminya. Maka ya ini tidak boleh dilakukan. Sama juga dengan anak antum misalnya. Antum saat ini masih di bawah tanggungan orang tua antum. Apakah boleh orang tua antum memberikan zakat kepada antum? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena antum masih di bawah tanggungan orang tua antum. Kemudian yang terakhir yang tidak boleh menerima zakat adalah yang berikutnya adalah yang tidak boleh menerima zakat adalah kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, keturunan Fatimah binti Muhammad, kemudian Bani Hashim. Mereka tidak boleh menerima zakat yang diberikan oleh orang lain. Kenapa? Karena ya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan inna hadza hillu li Muhammad. Sungguhnya zakat itu hak bagi keluarga Muhammad. Inna hiya awsaqun nas. Karena zakat itu ya merupakan ya kotoran, ya merupakan kotoran-kotoran manusia, maka tidak pantas ya untuk diberikan kepada keluarga Nabi yang mana mereka jauh lebih mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.